Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Saryanti. Saya dari kelas PBSIA 2019, NIM 19021241011. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di tahun 2020 ini, dunia sedang dihebohkan dengan munculnya virus baru yang bernama COVID-19. Virus ini menyerang melalui pernapasan manusia. Virus ini telah memakan korban sebanyak 400 jiwa lebih di dunia. Yang pertama kali menyebar di wilayah pasar ikan kota Wuhan di Cina. Dan sekarang saya akan membahas teori konspirasi dan teori ilmiah mengenai virus corona. Pertama yaitu teori konspirasi dari barat. Kalau kita balik ke 100 tahun ke belakang, hal yang sama akan terulang. Kedengarannya memang aneh, namun setiap 100 tahun sekali pasti akan ada wabah global yang menyerang di dunia. Yang pertama yaitu wabah Marseille tahun 1720. Seperti namanya, wabah ini terjadi di kota Marseille, Prancis pada tahun 1720. Tentunya peristiwa ini sangat menakutkan dan banyak memakan korban jiwa. Yang kedua yaitu pandemi kolera tahun 1817 sampai dengan 1824. Pandemi ini juga dikenal sebagai pandemi kolera Asia. Disebutkan pandemi ini awalnya berasal dari Sungai Gangga, seperti yang kita tahu bahwa Sungai Gangga memang dianggap suci oleh banyak masyarakat di sana. Yang ketiga yaitu flu Spanyol tahun 1918 sampai dengan 1920. Pandemi ini adalah pandemi influenza yang paling mematikan. Flu Spanyol ini menginfeksi 500 juta orang di seluruh dunia, atau menginfeksi sekitar 27% populasi di dunia, yang dimana pada saat itu populasi dunia antara 1,8 dan 1,9 miliar. Dan sekarang di tahun ini dunia sedang dihebohkan dengan adanya virus COVID-19 yang sangat menghebohkan dunia dan sangat mematikan. Nah, yang sekarang ini yang saya akan bahas yaitu mengenai teori ilmiah di barat. Kemunculan virus corona yang kini menjadi pandemi global masih menjadi misteri. Baik peneliti maupun ilmuwan belum menemukan secara pasti sumber virus muncul. Alhasil timbul banyak dugaan atau teori konspirasi mengenai kemunculan virus corona. Seperti diketahui, Iran dan Cina sebagai negara yang termasuk paling terdampak menuding Amerika Serikat menciptakan virus corona sebagai senjata biologis. Sebelum mempercayainya, penelitian terbaru jurnal Nature Medicine yang menganalisis susunan genetik virus corona menyebutkan tidak ada bukti bahwa COVID-19 adalah buatan manusia atau direkayasa. Peneliti pun membandingkan dengan jenis virus corona lain yang dikenal yang termasuk penyebab sindrom pernapasan akut parah SARS 2003 dan sindrom pernapasan Timur Tengah MERS 2012. Dilansir dari Tetsun, salah satu peneliti Dr. Christian Andersen, seorang profesor imunologi dan mikrobiologi di Scripps Research, mengatakan dengan membandingkan data sequence genom yang tersedia untuk strain coronavirus ini memperkuat uji penelitian. Kita dapat dengan tegas menentukan bahwa SARS-CoV-2 berasal melalui proses alami. Jadi masih banyak yang mengatakan bahwa virus corona itu murni dari alam dan bukan rekayasa oleh manusia. Selanjutnya yaitu teori konspirasi di Indonesia. Teori konspirasi yang cukup banyak diperbincangkan adalah tentang COVID-19 sebagai senjata biologi yang sengaja diciptakan oleh Tiongkok. Teori ini menyebutkan bahwa COVID-19 sebagai pembunuh dan berasal dari kebocoran laboratorium di Wuhan, Tiongkok. Mengenai teori-teori konspirasi yang ada, peneliti virus dari Departemen Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Dr. Rizalinda Syahrir, mengatakan belum ada pembuktian mengenai hal ini. Beliau mengatakan bahwa peneliti lain sepakat belum ada bukti yang mendukung konspirasi tersebut. Ada beberapa video dan narasi di WhatsApp yang mengatakan kecurigaan pada konspirasi. Hal ini mungkin bisa terjadi, tapi kita tidak ada bukti. Itu menurut dari Dr. Rizalinda Syahrir.
Dr. Rizalinda menuturkan secara alami virus SARS-CoV-2 mungkin mengalami evolusi sehingga jika virus ini bisa bertahan melawan seleksi alam, maka justru akan menimbulkan penyakit. Virus ini sudah dikenal sejak tahun 1965 dan saat itu menginfeksi mamalia dan burung, lalu memunculkan gejala enteritis pada sapi dan babi, seperti pendarahan demam, muntah, hingga keluarnya cairan-cairan seperti lendir dan rektum. Virus ini lalu menyebabkan infeksi saluran napas atas pada ayam dan manusia. Dari sisi karakteristik, SARS-CoV-2 memiliki kecepatan transmisi 2-3,5 yang berarti 2-4 orang akan sakit karena satu orang yang terinfeksi dengan sifat super spreader, artinya mudah sekali menular. Kemampuan transmisi pragejala menjadi alasan mengapa sangat penting melakukan social distancing dan tidak berkumpul di tempat ramai. Cara penularan virus pun dari orang ke orang lain melalui percikan dari batuk atau bersin, airborne atau tindakan yang memunculkan aerosol, sentuhan fisik, kemudian penularan dari orang tanpa gejala dan dari hewan peliharaan. Itu merupakan penjelasan dari Dr. Rizalinda. Dan saat ini masih diadakan penelitian lanjut mengenai teori konspirasi lagi di Indonesia untuk menyimpulkan tentang adanya virus corona itu. Dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai teori ilmiah yang ada di Indonesia. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau biasa disebut dengan LIPI membantah corona merupakan virus buatan manusia yang digunakan sebagai senjata biologis. Peneliti bidang mikrobiologi LIPI, Sugiono Saputra, mengatakan virus SARS-CoV-2 tidak memiliki kesamaan gen dengan virus corona lain seperti flu, MERS, hingga SARS 2002. Sugiono juga mengatakan terdapat perbedaan gen untuk proses penempelan ke sel inang pada SARS-CoV-2 dengan virus corona yang lain. Sugiono menjelaskan virus buatan biasanya menduplikasi gen dari virus-virus corona menular lainnya. Oleh karena itu, Sugiono mengatakan wabah virus SARS-CoV-2 terjadi secara alami atau sesuai dengan seleksi alam. Intinya itu, SARS-CoV-2 disebut sebagai natural selection. Karena kalau dibuat atau manipulasi lab atau rekayasa biasanya dipakai mengambil dari virus yang sudah diketahui karakternya. Biasanya kalau rekayasa ambil dari virus yang sudah jelas, misalnya virus flu yang menular, bisa diambil gennya dari situ untuk dibuat rekayasa virus. Tapi untuk kali ini belum ditemukan bahwa virus corona saat ini adalah buatan manusia. Sugiono juga mengatakan bahwa ada teori yang kedua, yaitu mengenai virus berhasil bermutasi di tubuh manusia sehingga menyebabkan penularan antar manusia. Jadi penyebaran virus ini bisa dikaitkan dengan interaksi antar manusia dengan sistem pernafasan, dengan cara bersentuhan, bersalaman, itu membuat penyebaran virus ini semakin cepat. Sampai saat ini masih belum ada teori ilmiah maupun teori konspirasi yang bisa dipecahkan oleh peneliti atau ilmuwan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Menurut mereka bahwa virus corona ini merupakan seleksi alam yang terjadi di seluruh dunia. Masalah COVID-19 saat ini bukan hanya masalah dunia internasional saja, tetapi juga sudah jadi masalah nasional Indonesia. Masalah dan dampak COVID-19 di Indonesia, bagaimana negara Indonesia menghadapinya bisa ditinjau dari model ketahanan nasional Indonesia saat ini, yaitu yang dikenal sebagai Astagatra. Menurut model ketahanan nasional Indonesia, aspek kehidupan nasional dibagi dua, yaitu aspek alamiah dan aspek sosial. Aspek alamiah mencakup 3 gadra, yaitu kondisi geografis negara, kekayaan alam, keadaan dan kemampuan penduduk atau demografi. Oleh karena aspek alamiah tersebut mencakup 3 gadra, maka disebut trigatra. Aspek sosial mencakup 5 gadra, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam atau pertahanan dan keamanan. Oleh karena aspek sosial tersebut terdiri atas 5 gadra, maka disebut pancagatra. Penggabungan aspek alamiah trigatra dan aspek sosial pancagatra menghasilkan 8 gadra atau yang dikenal dengan istilah astagatra. Asta sama dengan atau artinya yaitu 8.
Berdasarkan hasil penelitian Lemhanas per Maret 2019, secara keseluruhan indeks ketahanan nasional Indonesia berada dalam posisi cukup tangguh, yaitu di angka 2,69. Artinya berbagai dinamika bisa diatasi dengan baik. Kalau kita hanya melihat masalah COVID-19 saja, maka seakan-akan masalahnya hanya masalah virus corona yang menyerang kesehatan manusia. Akan tetapi, karena masalah COVID-19 ini sudah mewabah ke seluruh dunia atau disebut pandemik, termasuk Indonesia, maka ini sudah bukan masalah virus corona dan kesehatan saja. Akan tetapi sudah berkaitan dengan masalah sosial yang lebih luas dan merambat ke masalah lainnya. Dilihat dari Astagatra, masalah kesehatan masyarakat bisa dimasukkan ke dalam aspek sosial, pancagatra, digatra sosial atau budaya. Namun bila dilihat dari perkembangan situasi saat ini, akan juga berkaitan dengan gatra lainnya. Mewabahnya COVID-19 di banyak negara dan di Indonesia sudah mempengaruhi perekonomian dunia dan Indonesia. Ini berkaitan dengan gatra ekonomi. Dilibatkannya instansi militer dan aparat keamanan lainnya juga sudah melibatkan gatra pertahanan dan keamanan. Kritikan terhadap pemerintah karena dianggap lamban atau salah dalam menyikapi masalah COVID-19 juga sudah masuk ke arah gatra politik. Himbauan untuk tidak melakukan kegiatan keagamaan atau berkumpul di rumah ibadah ada yang mengasosiasikan dengan ajaran komunis, dan ini menyangkut ke gatra ideologi. Bila dilihat dari aspek alamiah, Trigatra, maka dari gatra kondisi geografis negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan berada di persimpangan dunia, mau tidak mau akan ikut juga merasakan wabah COVID-19. Kondisi negara yang banyak pulau bisa cukup menguntungkan untuk mencegah perkembangannya COVID-19 dari satu pulau ke pulau lainnya selama bisa diatur dengan baik. Dari gatra kekayaan alam, pemanfaatannya akan terkendala dan tentunya tidak akan banyak bisa dinikmati masyarakat apabila COVID-19 tidak segera dihentikan. Dari gatra keadaan dan kemampuan penduduk atau demografi, inilah yang harus terus-menerus diperhatikan. Tunjukkan kepada masyarakat bahwa pemerintah benar-benar sudah sangat serius dan sudah memegang komando dan kendali penuh dalam perang menghadapi COVID-19. Pada akhirnya, mari bersama melawan pandemi COVID-19 dan informasikan berita-berita yang jelas tentang cara-cara dan aturan-aturan dalam menghadapi COVID-19 agar masyarakat bisa lebih paham dan terlindungi. Kobarkanlah terus semangat, sikap kebersamaan dan rasa percaya diri bahwa bangsa Indonesia mampu dan bisa menyelesaikan wabah COVID-19 segera mungkin. Masyarakat juga jangan mudah panik dan dalam menghadapi situasi saat ini. Semoga wabah COVID-19 ini segera berlalu dan terwujud sebuah revolusi atau perubahan besar bagi bangsa dan negara Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.